lagi sama aku Stella Popins di Kupasus Kupas Kasus. Oke, di video kali ini aku akan bahas part 9 persidangan Johnny dan Amber di tanggal 25 Mei kemarin. Gak terasa kita udah ikutin sampai minggu terakhir ya persidangannya. Bahkan udah banyak juga fakta-fakta yang terungkap. Kasusnya pun udah plot twist kali sampai terpening-pening kita semua kan. Tapi sebelum aku masuk ke sidangnya, aku mau nyapa-nyapa dulu gengku yang ada di Malaysia, Taiwan, Malang, Bandung, Bali, Jerman, dan dari manapun pokoknya seluruh dunia. Thanks sudah stay tune terus dan udah support aku dan ikutin aku dari awal sampai hari ini Love you lah buat kalian ya. Dan buat yang belum, please lah kalian tekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya supaya aku tambah semangat lagi mengawal sampai tuntas kasus Johnny dan Amber. Ya udahlah seperti biasa kalian ambil popcorn kalian ambil snack kalian supaya makin nikmat nontonin aku ya. Let's go into this case. Sidang tanggal 25 Mei ini dibuka dengan Kate Moss, mantan pacar Johnny yang bersaksi untuk Johnny melalui video call. Kate Moss memberi pernyataan bahwa pada hari di mana dia dan Johnny liburan ke Jamaika, nah pas itu kan lagi hujan badai kayak gitu kan kan. Jadi si Kate Moss mau turun tangga ini dia. Pas turun kayak terpleset dia kan. Jatuhlah dia guling-guling di tangga itu sampai punggung dia itu kesakitan. Terus Johnny yang mendengar suara teriakan Kate Moss pun datanglah berlari dia ke arah Kate Moss, dibawanya Kate Moss ke kamar, terus diobatinya punggung si Kate Moss yang kesakitan itu. Kate Moss mengaku selama hubungan dia dengan si Johnny nggak pernah sekalipun si Johnny ini memukulnya, menendangnya, apalagi mendorongnya dari tangga Jadi Kate Moss itu orangnya memang lembut kali pas dia cakap itu, nampak dari cara ngomongnya. Sampai netizen bilang suara Kate Moss itu menenangkan hati Ini aku kasih kalian tengok ya videonya ya. Ms. Moss, did there come a time when you, while you and Mr. Depp were a couple, that the two of you took a vacation together to the Golden Eye Resort in Jamaica? Yes. What, if anything, happened when you were in Jamaica with Mr. Depp? We were leaving the room and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm, and as I left the room I slid down the stairs and I hurt my back and I screamed because I was because I didn't know what had happened to me and I was in pain, and he came running back to help me and carried me to my room and got me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. Setelah Kate Moss, Dr. Shannon Curry yang merupakan seorang psikolog kembali bersaksi di sidang tanggal 25 Mei kemarin untuk membantah diagnosis Dr. Hazes yang kemarin itu bilang kalau Amber menderita gangguan stres pasca trauma. Jadi Dr. Curry bilang kalau si Dr. Hazes ini udah salah mengartikan tes dan udah salah mengevaluasi tes yang udah diberikan Dr. Curry dari awal. Menurutnya Dr. Hazes hanya memberikan pernyataan dari pendapatnya sendiri aja, bukan dievaluasinya dari hasil tes. Tapi itu hanya disimpulkan sama Dr. Hazes saja lah dari laporan atau ceritanya si Amber yang udah dilebih-lebihkan sama si Amber. Jadi nggak dilakukan tes seperti yang seharusnya dilakukan sama psikolog pada umumnya Dan Dr. Curry juga mengatakan bahwa Dr. Hazes mengaku melakukan 12 tes kan Tetapi nyatanya rupanya hanya 8 tes saja. Itu pun nggak sesuai dengan peraturan forensik kata Dr. Curry. Karena 8 tes yang dilakukan sama Dr. Hazes ini termasuk dalam kategori tes yang mudah dibuat-buat atau dipalsukan untuk diklaim ke pengadilan. Jadi bagi Dr. Curry ya diagnosis si Dr. Hazes mengenai Amber menderita stres pasca trauma itu nggak benar. Jadi geng aku kan nggak paham juga ya soal psikolog. Banyak istilahnya dan proses diagnosis yang menggunakan istilah profesional. Karena itu kan bukan bagian dari aku juga ya Semoga inti dari pembicaraan Dr. Curry yang aku rangkumkan ke kalian ini mudah kalian pahami lah. Kalau ada kurang mohon kalian bantu lengkapi di kolom komentar kayak biasanya ya gengku. Setelah banyak saksi yang didatangkan dari pihak Amber dan Johnny di beberapa minggu yang lalu, akhirnya yang kita tunggu-tunggu pun datang si Johnny kembali bersaksi untuk yang kedua kalinya di sidang tanggal 25 Mei kemarin. Diawali dengan peran Amber di Aquaman. Johnny mengaku bahwasanya memang si Amber ini melakukan audisi di Los Angeles. Tapi setelah itu Amber kan diharuskan syuting di Australia. Rupa-rupanya si Johnny sama Amber ini ada masalah hukum di Australia gara-gara mereka dilaporkan udah membawa dogi mereka masuk secara ilegal ke Australia. Jadi setahu aku memang kalau kita bawa dogi itu harus bersertifikat. Aku aja bawa dogi dari Jakarta kan
Medan dulu kan, ke Medan itu ya harus ini melewati karantina kayak gitu, harus ada suratnya, jadi harus lengkap memang. Jadi mungkin si Amber ini khawatir kalau hal itu bisa mempengaruhi perannya. Disuruhnya lah Johnny kan, tolonglah sayang kau telepon orang Warner Bros, bilang sama mereka kalau kita ada masalah di Australia, lagi kena investigasi loh kita gara-gara dibilang bodoh ilegal masuk ya sayangnya. Jadi ya udahlah kan, karena udah manja kali si Amber itu, si Johnny pun ya udah sayang ku telepon ya. Bentar sayangnya, di telepon Johnny lah 3 orang eksekutif Warner Bros, yaitu Kevin Sujihara, Sue Kroll, dan Greg Silverman untuk menjelaskan keadaan mereka. Nah, selesai dari telepon dan negosiasi, semua pokoknya kan, akhirnya si Amber dapatlah peran si merah itu. Johnny langsung bilang ke si Amber, sayangku Amber, udah ya sayangnya, udah kau jangan khawatir, pokoknya peran itu kau yang dapat ya sayangku ya, jangan khawatir, aku ada di sini untukmu. Kira-kira seperti itulah ya. Setelah itu Johnny ditanya, pernah nggak kau Johnny mengkonsumsi 8-10 pil obat MDMA? Terus si Johnny jawab lah kan, nggak pernah. Aku yakin aku nggak pernah konsumsi sebanyak itu. Kok konsumsi sebanyak itu bisa mati aku overdosis katanya kan. Seingat dia itu dia nggak terlalu sering konsumsi MDMA, kurang lebih hanya 6-7 kali gitu aja katanya. Tapi ya sekali tenggak nggak banyak juga katanya, nggak sampai 10 biji, hanya secukupnya aja. Setelah itu Johnny juga ditunjukkan foto area bar yang diklaim sebagai TKP terpotongnya jari Johnny ini. Dan Johnny juga menjelaskan kembali detail bagaimana posisinya pada saat itu, kayak mana dia duduknya, dan kayak mana si Amber melemparinya dalam botol. Jadi awalnya itu katanya si Amber itu lempar botol pertama melewati kepalanya, cing, kayak gitu kan. Dan botol kedua itu dilempar Amber, kena lah ke tangannya si Johnny, terpotong lah jari itu kan. Dan pada saat itu Johnny bilang tangannya itu kayak bergelantung kayak gitu loh di meja bar we. Jadi meja barnya itu dari bahan marmer. Jadi kayak gini lah. Jadi ujungnya itu kayak hampir menyentuh meja itu juga. Ini aku lampirkan aja ke kalian ya video penjelasan Johnny langsung. Sabar-sabar lah kalian denger ya. How many times have you done MDMA in your life, Mr. Depp? Actually, not that many times. I would say in my lifetime, maybe in my lifetime, MDMA 6, 7, maybe. And how much MDMA have you done on those occasions? Not enough to properly. Well, not enough to properly experience what the chemicals are supposed to do to you. Have you ever consumed 8 to 10 MDMA pills at once? No, ma'am. No, I have not. And why is that? Because I'd be dead. I'm pretty sure I'd be dead. Approximately where was your hand when the vodka bottle hit it? It was leaning. My arm was leaning on the marble bar, right there where the imaginary seat is, and leaning, kind of just leaning back and looking at Miss Heard. She just walked away with the second bottle. She walked this way when she threw the first bottle, which is actually visible Can in you the please circle background on where the the floor. first? Yeah. Could you please circle where the first bottle Oh, is? sorry, excuse me. Yeah. All that is the exploded first bottle that went past my head. And the second bottle hit right up here where my hand was resting on the marble bar.
Johnny bilang memang pada saat kejadian itu dia kirim pesan ke dokter David Kipar. Dan dia bilang kayak gini, "Dok, kayak mana ini? Aku potong pula jari aku di ujung ini nah." Tapi selain itu, si Johnny juga ada kayak marah-marah kayak gitu isi pesannya. Dia bilang, "Udah ya, aku udah gak sanggup kali hidup sama si Amber ini. Asik dihinanya aku, dipukulnya lagi aku udah tua pun. Pokoknya aku sedih kali lah, sakit hatiku dan bla bla bla." Pokoknya panjang kali. Kalau kalian mau baca, kalian pause aja, terus kalian screenshot, kalian zoom lah. Setelah dapat pesan itu, dokter Kipper pun datang lah kan ke rumahnya. Pas datang dilihat dokter Kipper, ih kok kayak gitu pula, rumahnya udah berantakan, darah di mana-mana. Jadinya si Johnny ini curhat lah ditengoknya reaksi dokter Kipper kayak gitu. Udahlah curhat lah aku sama dokter Kipper. Kayak gitulah dok yang dokter lihat. Sebenarnya aku sama si Amber itu baru bertengkar. Dan si Amber lempar botolnya kena jariku dok. Jadi terpotong lah jariku ini nah. Tapi dia ngomongnya sambil senyum-senyum gue sama dokter Kipper. Sempat lagi dia bercanda bilang sama dokter Kipper, "Tengoklah jariku, terpotong dengan indah kan? Rindu kali aku sama bentuk ini." Kayak gitu dibilangnya. Entahnya si Johnny pun lagi mabuk gak ya weh pas dia ngomong kayak gitu ke dokter Kipper. Itu jari kau kepotong itu kan rasanya pasti sakit kali loh weh. Kalau aku pasti udah teriak-teriak aku. Kok bisa-bisanya dia malah bercanda kan weh. Habis itu Johnny juga ditanya soal honeymoonnya bersama dengan Amber di Orient Express. Jadi di situ kan ada foto yang menunjukkan kalau mata si Johnny ini hitam memar di sini gitu kan. Dan terdapat juga beberapa goresan di hidungnya sini weh. Dan Johnny mengaku pada saat honeymoon itu Amber udah memukul wajahnya. Walaupun begitu, setelah kejadian pada malamnya itu Johnny sama Amber tetap makan bersama. Sanggup mereka kayak gitu kan. Kayak gak terjadi apa-apa kayak gitu loh weh. Berfoto lagi mereka. Nah ini yang aku bilang weh. Udah berantem, gak diklirkan masalahnya. Terus berbaikan begitu aja tanpa ada komunikasi soal cekcok sebelumnya. Jadi ngulang-ngulangnya kayak gitu-gitu aja lah mereka. Udah pukul-pukulan, gak merasa bersalah. Lendot sana, lendot sini, baikan lagi. Gak bagus hubungan kayak gitu loh weh. Tetap harus ada komunikasi untuk menganalisa pertengkaran itu kan. Supaya kedepannya hal yang sama gak terulang lagi. Iya kan weh? Cocok gak ya aku bilang? Bijak kan? Tapi pihak si Amber pun gak mau kalah lah weh. Dilampirkan mereka juga sebuah foto yang katanya foto tersebut diambil sebelum berada di Orient Express. Memang di foto itu terlihat mata si Johnny itu udah memar loh weh. Padahal kan Johnny bilang kalau si Amber pukul dia pas mereka berada di Orient Express. Tapi kenapa kok mata Johnny udah biru aja pas di foto sebelum Orient Express itu? Respon Johnny sih mengenai foto tersebut dibilangnya udah di Photoshop sama pihak Amber. Ngeri guys tuduh-tuduhan mereka bah. Terus pengacara Amber juga menunjukkan satu foto yang di Orient Express itu. Fotonya sama, cuman kualitas fotonya berbeda. Coba kalian lihat ya fotonya ya. Yang lebih pucat itu dari pihak Amber. Yang lebih kuning itu dari pihak Johnny. Nah, sebenarnya foto mana yang asli weh? Soalnya aku pun bingung. Yang aku tahu kalau foto itu saturasinya dinaikkan, kadang bercaknya itu bisa lebih kelihatan, memar lebih kelihatan, atau bisa juga makin bercak-bercak muka kita. Tapi kalau foto yang diedit menjadi lebih putih, smooth, nah itu bisa dibuat hilang juga memarnya atau berkurang. Coba kalian yang ahli di bidang foto-foto kayak gini, kasihlah pendapat kalian di kolom komentar kan. Terus Johnny juga ditanya, bagaimana hubungan si Amber sama si Whitney? Si Johnny mengklaim bahwasanya si Amber sama Whitney ini pun gak terlalu baik sebenarnya hubungan mereka. Karena si Amber itu kadang berlaku kasar juga ke si Whitney. Ibaratnya si Whitney ini kayak karung tinjunya si Amber lah weh. Habis itu si Johnny bilang, si Amber itu pernah cerita ke aku kayak gini. Kau tahu nggak John? Aku pernah aku lempar botol anggur ke muka si Whitney itu loh. Bertingkah pula dia, aku lempar lah dia. Terus ada juga satu kejadian di mana Johnny mengaku dia pernah lihat si Amber ini dorong Whitney. Tapi dia nggak tahu masalahnya apa. Pokoknya dia cuma lihat si Amber dorong Whitney aja lah. Setelah itu Johnny juga ditanya, bagaimana perasaan kamu Mr. Johnny setelah mendengar kesaksian dari Mrs. Amber di persidangan? Ya pastilah si Johnny bilang, selama ini yang dibilang sama si Amber itu nggak benar semua, bongak semua. Selama ini aku udah alami hal-hal yang kejam, berbagai macam hal yang brutal, terus penghinaan dari si Amber. Memang nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tetapi aku nggak pernah loh sekalipun dalam hidupku melakukan kekerasan fisik atau seksual. Selama ini aku difitnah ini, difitnah itu. Semua hal yang keterlaluan lah pokoknya difitnah ke aku. Padahal nggak ada aku lakukan itu. Selama 6 tahun udah sabar kali aku untuk
mengungkapkan kebenaran ini. Ih kok sedih aku jadinya ya weh. Kalian lihatlah coba ekspresinya Johnny ya. Dia ngomong pun sepatah-sepatah, kayak susah dia mengungkapkannya. Tapi aku juga gagal fokus sama tatapan Amber pas itu. Tapi baik lagi kita ya, si Johnny artis juga loh weh. Dan dalam sidang itu pengacara Amber juga menunjukkan sebuah pesan teks yang diklaim ditulis oleh Johnny kepada Stephen Deuter. Si pesan teksnya itu aku pun gak terlalu paham sih weh. Itu kayak dia bilang mau wik-wik sama seorang wanita bernama Molly. Tapi pesan teks itu disangkal sama si Johnny. Dibilangnya, nggak ingat aku ada tulis kayak gitu. Nggak ada aku tulis kayak gitu loh. Siapa Molly ini ya? Nggak kenal aku. Mungkin ada yang merekayasa pesan teks ini, atau ada seseorang ini yang sengaja mengirimnya dari HP ku katanya. Jangan-jangan hilang ingatan juga si Johnny ini lah weh. Pas mabuk-mabuk kayak gitu, mana tahu dikirimnya pesan teks itu. Alamak. Tapi kalau misalnya ya kita bilang direkayasa si Amber weh, diambilnya HP-nya si Johnny, terus dikirimnya pesan ke Steven, pura-pura dia jadi Johnny, berarti ngeri kali loh weh, udah direncanakannya dari awal serapi mungkin. Tapi ini misal ya weh, cuman terlintas saja di otak aku. Setelah itu pengacara Amber kembali menunjukkan sebuah pesan teks yang dikirim Johnny ke Christian Corino. Nah, pesan teks itu dikirim setelah Amber mengajukan gugatan cerai dan laporan penahanan KDRT terhadap Johnny. Apa isi pesan teks itu? Tolong dulu kau buat penghinaan global buat si Amber itu. Gak ada ampun lagi pokoknya buat si Amber. Memang itu si penari 50 sen itu, gold digger itu, gak sudi aku sentuh dia. Aku harap dia kena karma lah, dan bla bla bla. Dan hal ini pun direspon lah sama Johnny kan, dibilangnya kayak gini. Cok lah kalian pikirkan weh, pas kalian dituduh melakukan hal mengerikan yang gak pernah kalian lakukan, bahkan sampai beredar ke seluruh dunia. Aku kan punya keluarga juga weh, punya teman, punya anak. Bagaimana kau mereka baca itu? Untung juga mamaku udah meninggal loh weh. Kalau enggak bisa spot jantung mamaku. Gara-gara kebohongan kecil yang dituduhkan ke aku, orang yang mendukungku pun langsung berubah 180 derajat dan menyebutku sampah. Jadi pastilah aku sebagai manusia normal merasa marah. Manusiawi kan saat itu aku tulis pesan teks karena emosi. Tapi kalau menurut aku ya weh ya, memang hal yang dikatakan si Johnny benar. Sebagai manusia normal pasti emosi lah kena kayak gitu kan. Bisa jadi benar adanya kalau Johnny itu memang udah niat memicu media untuk menghujat Amber. Kayak balas dendam gitu nah weh dia. Dan sekalian untuk menghancurkan karir si Amber juga. Karena dia pun udah duluan hancur kan. Jadi menurut kalian kayak mana weh? Coba kalian drop juga komen kalian ya. Saksi selanjutnya adalah mantan manajer lapangan TMZ yang bernama Morgan Cliff Tremaine. Nah, sempat debat juga ini weh. Awalnya TMZ udah mengajukan agar mantan karyawannya itu nggak bersaksi untuk Depp. Namun hal itu ditolak sama hakim weh. Dan akhirnya TMZ bilang, ya udahlah, boleh mantan karyawanku bersaksi. Tapi kalian nggak boleh loh paksa dia untuk memberikan informasi tentang sumber yang memberikan video. Wajar aja ya weh. Karena kalau bisa bocor kayak gitu infonya, nanti si TMZ ini nggak dipercaya lagi sama orang. Nggak ada sumber yang mau kasih dia informasi apapun lagi. Tapi hal itu gak diterima sama pihak Amber. Namun setelah debat lagi, pengacara Johnny bilang kalau sebenarnya mereka gak panggil Tremaine sebagai saksi mereka, tapi memang Tremaine ini sendiri yang mau bersaksi. Jadi aku jelaskan dulu ya weh, job desk-nya si Tremaine ini. Dia kerjanya itu mengurus paparazi. Mau diturunkan berapa banyak dan berada di titik mana saja. Tapi titiknya ini gak sembarang juga weh. Jadi misalnya mereka dapat info, disuruh ambil dari titik A. Ya nanti paparazinya berada di titik A semua. Sesuai info yang diterima lah katanya kan. Dan biasanya orang yang memberikan info adalah humas, manajer artis, agensi artis, seleb, bilis, dan pengacara seleb. Nah, sedikit aku jelaskan soal bilis itu ya. Ini kayak tingkat ketenaran artis loh weh. Kalau A-list itu udah artis populer, tapi kalau di B itu ya dia di bawah si A ketenarannya. Jadi di luar negeri ternyata ada pembagian kayak gitu weh. Ada A-list, B-list, C-list, D-list. Nah, udah paham ya weh? Dapat ilmu baru kita. Biasanya setelah TMZ itu dapat info dari tip line email mereka, maka mereka akan memverifikasinya lagi weh. Dan membutuhkan waktu yang lama juga kalau itu nggak dari sumbernya langsung. Karena mereka harus cek ini siapa yang kirim, bener nggak infonya. Dan harus mencantumkan kontak juga si pengirim berita ini. Terus video atau foto yang diterima pun harus dicek apakah orang yang mengirim adalah si pemegang hak cipta video. Karena kalau nanti mereka terima misalnya si A yang bikin video, terus si B yang ngasih ke mereka video, bisa kena tuntut mereka. Dalam kesaksiannya ini, Tremaine mengaku menerima pesan perintah dari seseorang agar mengirim paparazi ke gedung pengadilan untuk mengambil dugaan memar di wajah si Amber. Isi pesannya kayak gini weh. Ewak geng,
Kau baca bos bagus ini emailku ya. Nanti tanggal sekian itu si Amber mau layangkan surat penahanan ke Johnny. Kau suruhlah paparazi datang ke gedung pengadilan. Nanti pas si Amber itu jalan ke gedung pengadilan, dia akan berhenti. Terus mengarah ke kamera dan menunjukkan memar yang ada di pipi kanannya. Habis itu cepat-cepat kalian foto ya. Kayak gitulah kira-kira isinya kan weh. Dan katanya yang ngasih berita itu bilang ke dia, harus kalian bikin kayak gini ya, biar mendukung perintah penahanan terhadap Johnny katanya. Setelah pesan yang berisi informasi itu, TMZ kembali mendapatkan email dalam bentuk link. Setelah diunduh ternyata isinya itu apa? Video. Iya, video Johnny lagi banting-banting lemari. So artinya video ini dikirim setelah si Amber mengajukan penahanan ke Johnny di pengadilan. Ayo, siapa kira-kira yang kirim videonya? Siapa kira-kira informannya? Namun pengacara Amber menuduh si Trimman weh, dibilangnya. Kau cari ketenaran 15 menit di sini kan? Bersaksi di persidangan ini kau cari ketenaran kan? Sengaja kau kan? Nah, hal itu pun direspon lah sama si Trimman kan, katanya. Gak dapat apa-apa aku dari sini. Aku menempatkan diri sebagai target TMZ yang merupakan organisasi yang sadar hukum loh weh. Bukan mencari tenar aku di sini hanya duduk 15 menit aja untuk bersaksi. Kalau hari ini aku bersaksi di pihak si Amber, aku juga akan mengatakan hal yang sama. Karena itu faktanya. Setelah itu pihak Johnny juga mendatangkan seorang saksi bernama Brian Newmeister. Brian ini ahli forensik digital dan tugasnya di sini untuk menganalisis foto-foto luka yang disajikan tim Amber. Apakah foto itu benar atau sudah diedit? Nah, si Brian inilah yang mau analisa. Tapi kata si Brian susah buat validasi keaslian foto tersebut tanpa ada iPhone yang digunakan pada saat itu untuk foto. Jadi menurut Brian foto yang dilampirkan ada yang udah diedit menggunakan aplikasi Apple karena bisa dilihat itu dari detail filesnya weh. Karena ada nama-nama kayak gitu ya, jadi bisa ketahuan. Nah, editnya pakai aplikasi apa dan apa yang dirubah, saturasinya kayak, flashnya kayak, lain-lain lah pokoknya kan. Nggak paham juga aku pokoknya kalau status filenya itu foto 3.0 itu tandanya udah diedit pakai aplikasi edit foto bawaan Apple. Aku lampirkan aja ya fotonya ke kalian. Mana tahu ada yang paham, boleh bantu jelasin di kolom komentar. Terus gambar yang diterima Brian juga katanya adalah gambar screenshot. Jadi bukan file asli dari kamera HP-nya si Amber. Karena foto itu udah diubah datanya, jadi susah lah untuk mengautentikasi keaslian foto tersebut. Jadi mau bilang diedit pun susah, mau dibilang belum diedit pun salah juga gitu kan. Karena memang asal-usul si foto ini udah nggak asli, udah salah dia dari awal. Jadi kayak manapun harus ada si iPhone yang buat ambil foto inilah, kurang lebih kayak gitu sih yang aku tangkap weh. Aku pun gak expert kayak di bidang ini. Selanjutnya saksi terakhir di tanggal 25 Mei kemarin adalah seorang pejabat bandara Seattle bernama Beverly Leonard. Nah, dalam pernyataannya ini yang dilakukan secara video call, Beverly mengaku melihat Amber terlibat perkelahian dengan seorang wanita di bandara Seattle. Ingat kalian siapa? Tahu kalian siapa di sana? Nggak mau aku sebut namanya ya, karena dia pun nggak sebut nama. Tapi kalian kalau mau tahu lengkapnya, kalian boleh cek video aku yang judulnya Lika-Liku Cinta Johnny Amber. Nanti aku taruh linknya atau di description box, kalian cek aja nanti ya. Jadi pada saat itu Beverly bilang, pada saat di tempat pengambilan bagasi, dia nampak si Amber ini lagi narik lengan si X. Aku sebut si X aja ya weh ya, biar gampang aku ngomongnya. Kemudian udah ditariknya lengannya, ditariknya lagi leher si X ini sampai lepas loh katanya kalung si X ini dari lehernya. Karena ditengok Beverly, si Amber itu mencengkram kalung yang lepas dari leher si X. Dan melihat hal itu, Beverly langsung panggil petugas lain. Weh, sini dulu kalian bantu aku untuk memisahkan mereka berdua ini. Karena dilihatnya si Amber di sana agresif kali. Takut Beverly nanti si X ini cedera lebih parah lagi. Nah, pas didekati sama si Beverly, katanya si Amber ini sepertinya lagi mabuk. Karena dia mencium kayak bau alkohol dari si Amber. Dan juga tumpuan kaki si Amber itu pun gak seimbang. Tapi kata si Beverly, si X ini gak melawan sama sekali. Cuman diangkatnya tangannya misalnya kayak mau dipukul mukanya, ya dia cuman defense di mukanya. Kayak gitu aja. Setelah dilerai, Beverly tanya lah ke si Amber, kenapa weh? Si Amber jawab lah ke dia kan, gak apa-apa loh. Cuma bertengkar aja nya kita, kok hebat pula kau. Kira-kira kayak gitulah percakapan mereka. Terus Beverly bilang dia melihat luka yang terdapat di leher si X itu. Jadi ya bekas kalung itu terlepas merah-merah dia kan. Tapi aneh sih weh, saat ditanya kenapa dia bisa terlibat di sidang ini, Beverly mengaku memang dia tahu sih soal persidangan Johnny dan Amber. Hanya saja dia tiba-tiba dapat email anonim, entah dari siapa katanya. Makanya dia bisa bersaksi di pengadilan. Bingung kan? Misterius ini. Terus dalam sidang 25 Mei kemarin juga si Johnny ini sempat
cepatnya loh dia bercanda weh. Beberapa kali juga aku lihat itu dia kayak agak ngeyel gitu. Udah dibilang objection tapi mau digaskannya aja. Apa memang karakter dia seperti itu ya weh? Sampai tangannya itu terpotong pun bisa bercanda dia kan, yang aku bilang tadi kan. Apa karena kekonyolan dia ini jadinya kadang si Amber ini langsung bawa serius aja. Terus emosi si Amber karena konyol ya si Johnny kan. And did Miss Heard know how long you'd be out of town? I don't know if she knew exactly how long I'd be out of town, but it was a pretty extensive tour of Europe. How did Miss Heard's actions on May 27th, 2016 affect you? Changed everything. Objection, Your Honor. Oh, it didn't change in this everything? lawsuit. Sorry. Tapi sepanjang aku ikut sidang tanggal 25 Mei ini, Johnny kayaknya memang gampang lupa orangnya weh. Kalau kita bandingkan sama si Amber, kan Amber kayaknya bisa dengan lancar ngomong, dia ingat tanggal, ingat tahun, bahkan detail-detail kecil lainnya pun dia ingat. Cara jawab si Amber itu juga lebih pede gitu ya weh. Kalau si Johnny ini lebih slow, kalau ngomong banyak mikirnya, ada lupanya, banyak gitulah kan. Agak tahu juga lah ya weh ya. Apakah karena si Amber ini memang banyak drama, atau memang udah mengarang, atau memang udah profesional, dia berbohong, makanya bisa lancar kayak gitu. Sedangkan si Johnny ini kan jawabnya seadanya aja. Gak banyak mimik sama ekspresi si Johnny weh. Gak kayak si Amber itu kan banyak ekspresinya up and down kayak gitu ya si Amber itu ya. Nah, cuman dari slow responnya si Johnny aku merasa kayaknya saking seringnya dia minum alkohol dan konsumsi obat terlarang, jadinya otaknya itu responnya lebih lambat weh. Karena biasanya kan kalau kita ngomong itu pasti diproses dulu kan di otak. Udah di otak barulah keluar dari mulut kita ini kan. Si Johnny ini kayaknya dia udah proses di otak weh. Cuman mau keluar dari mulut dia tuh kok susah gitu. Udah over loh menurut aku dia ya. Dia kan gak tua-tua kali juga weh. Jadi gak mungkin juga lah karena faktor usia. So inilah rangkuman persidangan tanggal 25 Mei kemarin. Dan sidang akan berlanjut lagi di tanggal 26 Mei weh. Yang artinya kita akan ketemu lagi nih di part 10 sidang Johnny dan Amber. Harusnya sih udah mau selesai ya weh persidangannya. Kita doakan aja lah ya lancar sampai akhir. Dan permasalahan Johnny dan Amber ini pun segera selesai. Ya udahlah weh ya. Thanks ya buat kalian yang udah sabar menanti part baru sidang Johnny dan Amber. Dan thanks juga buat kalian yang udah support aku dari awal sampai sekarang ya. I love you full wak geng. Kiranya konten-konten aku bisa menghibur kalian kapanpun dimanapun. Dan buat kalian yang mau aku bahas kasus lainnya, seperti biasa kalian boleh drop komen kalian di kolom komentar. Dan yang mau bagikan pengalaman horor pribadinya, tolong lawak bagi-bagi sama aku kan. Aku suka kali soal yang horor-horor kayak gitu. Ya udah weh, aku Sheila Popin. Sampai jumpa lagi di part 10 Johnny dan Amber. Bye bye.